Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Pagi ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Yasinta Berliani. Di kelas 4 ini, tema 6, kita belajar mengenai siklus makhluk hidup. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Baik, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar dengan video pembelajaran yang interaktif agar anak-anak lebih semangat dalam belajar ya. Untuk memulai slide selanjutnya, nanti anak-anak memencet tombol mulai ya. Selamat belajar. Oke, setelah di menu utama ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu materi, ada kuis, dan juga ada tugas. Terlebih dahulu nanti anak-anak pilih yang materi dulu. Setelah membaca, setelah memahami materi, nanti anak-anak menjawab kuis yang sudah ibu berikan. Setelah selesai, nanti anak-anak menjawab tugas dari ibu ya. Selamat belajar. Oke, pada halaman ini siklus hidup atau daur hidup. Nanti untuk melanjutkan materi, kalian silahkan memencet tombol next. Jika ingin kembali ke menu utama atau home dengan pilihan materi atau kuis atau tugas, kalian tinggal pencet yang gambar rumahnya itu ya, atau home. Semangat! Siklus hidup atau daur hidup, siapa yang tahu apa pengertiannya? Baik, tidak apa-apa jika belum ada yang tahu apa pengertiannya siklus hidup atau daur hidup. Ibu Yasinta akan menjelaskannya secara rinci agar kalian dapat memahami materi pada hari ini. Baik, siklus hidup atau daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Siklus hidup hewan dimulai dari telur sampai dewasa. Proses perubahan bentuk hewan disebut dengan metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, siklus hidup tanpa metamorfosis. Yang kedua yaitu siklus hidup dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metamorfosis tidak sempurna, yang kedua metamorfosis sempurna. Yang pertama yaitu siklus hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis. Contohnya yaitu hewan ayam dan kucing. Siklus hidup ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur ayam dierami oleh induknya selama 21 hari.
Di dalam telur terdapat calon anak ayam yang mengalami perubahan dan pertumbuhan secara terus-menerus. Lama-kelamaan, telur tersebut akan menetas dan keluarlah anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Anak ayam lama-kelamaan akan tumbuh dan bulu halus pun lama-kelamaan menjadi tebal sama seperti induknya, dan ayam pun menjadi ayam dewasa. Itulah siklus hidup ayam. Nah, seperti pada gambar ini, awal mula ayam dewasa atau induk ayam bertelur. Kemudian telur setelah diengkrami oleh ayam akan menetas anak ayam dari telur tersebut. Kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Yang kedua yaitu siklus hidup kucing. Bayi kucing berada di dalam perut induknya selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu, anak kucing lahir tetapi belum dapat bergerak dengan lincah. Bayi kucing menyusui induknya dan dapat makan makanan lain setelah berumur lebih dari 1 bulan. Yang kedua yaitu siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Ini dibedakan juga menjadi dua. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Contoh hewannya yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan juga katak. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewannya ada belalang dan juga kecoa. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah serangga. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu yang pertama telur, kemudian larva, setelah itu menjadi pupa atau kepompong. Nah, setelah itu menjadi dewasa atau imago. Contoh hewannya yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan juga semut. Selanjutnya, Ibu Yasinta akan menjelaskan mengenai siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan dari ulat yang berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Siklus hidupnya dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong atau pupa. Kepompong biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, anak-anak bisa lihat seperti inilah siklus hidup kupu-kupu yang semula menjadi telur, kemudian menjadi larva. Setelah itu larva persiapan menjadi pupa.
Setelah menjadi pupa atau kelilit seperti itu, kupu-kupu keluar dari pupa dan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, anak-anak bisa lihat seperti inilah siklus hidup kupu-kupu yang semula menjadi telur, kemudian selanjutnya yaitu siklus hidup nyamuk. Siklus nyamuk dimulai dari telur. Setelah telur nyamuk menetas, akan menjadi larva atau jentik-jentik. Jentik-jentik hidup dan memperoleh makanan dari air. Selanjutnya, perlu waktu 1-2 hari, jentik-jentik berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Setelah bersentuhan dengan udara tidak lama kemudian, nyamuk tersebut akan mampu terbang meninggalkan perairan untuk meneruskan hidupnya. Nyamuk perlu waktu 3-10 hari untuk menyelesaikan siklus hidup mereka dari telur sampai dewasa. Nah, di sini anak-anak bisa lihat siklus hidup nyamuk yang semula berbentuk telur menjadi larva, kemudian pupa. Setelah itu pupa menetas menjadi nyamuk, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya yaitu siklus hidup lalat. Siklus lalat dimulai dari telur. Telur-telur yang dihasilkan diletakkan di tempat-tempat timbunan sampah dan di atas makanan yang terbuka. Dalam waktu sekitar 12-24 jam telur-telur itu menetas. Setelah telur-telur itu menetas menjadi larva atau belatung, bentuknya berubah seperti cacing kecil. Pada umumnya larva berkembang di kotoran yang basah dan makanan yang membusuk. Setelah beberapa waktu, sekitar 4-7 hari, larva akan tumbuh menjadi pupa atau kepompong. Bentuk pupa lonjong berwarna coklat tua. Selanjutnya lalat dewasa akan keluar dari dalam pupa tersebut. Kemudian, yaitu siklus hidup katak. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Telur katak diletakkan di dalam air. Telur katak kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong yang tumbuh dan hidup di air, memiliki ekor dan tidak memiliki kaki. Berudu bernafas dengan insang. Kemudian, pada berudu tumbuh sepasang kaki belakang dan disusul sepasang kaki depan. Semakin lama, ekor katak semakin memendek. Kecebong tumbuh dan berubah menjadi katak muda. Akhirnya, ekor katak tidak tampak lagi. Katak muda berubah menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan hidup di darat. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya saat hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya. Tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap.
Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap larva dan pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, jangkrik, belalang, semut, dan juga capung. Tahap metamorfosisnya yaitu telur, kemudian berupa nimfa atau muda, kemudian menjadi hewan dewasa atau imago. Siklus hidup kecoa. Tahap pertama adalah telur. Setelah telur menetas akan menjadi nimfa. Dari telur kecoa menetas menjadi nimfa perlu waktu 30-40 hari. Nimfa adalah tahapan tubuh hewan muda. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan kecoa dewasa, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum memiliki sayap. Nimfa kemudian menjadi kecoa muda dan hampir menjadi kecoa dewasa. Setelah 5-6 bulan, nimfa mengalami pergantian kulit berkali-kali hingga menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya yaitu siklus hidup belalang. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur. Belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10-300 butir telur. Telur tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada berbagai tempat, seperti di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih, belum memiliki sayap dengan bentuk seperti belalang dewasa. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit 4 kali sehingga menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa yang bersayap. Next. Itulah penjelasan materi mengenai siklus makhluk hidup, terutama siklus hidup hewan dari Ibu Yasinta. Selanjutnya anak-anak pencet gambar rumah atau home, nanti kembali ke pilihan awal tadi yang ada pilihan materi, kuis, dan juga tugas. Nah, nanti anak-anak pilih yang kuis. Ibu Yasinta sudah menyiapkan 5 soal untuk kuis dan juga tugas. Selamat mengerjakan.
Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tema 6 mengenai siklus makhluk hidup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pulang, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama dan juga mengucapkan doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah pembuatannya yaitu pertama-tama membuka aplikasi PowerPoint. Setelah itu mencari latar belakang, kemudian mencari atau menambahkan gambar-gambar untuk memperindah, kemudian memasukkan materi. Setelah itu saya menambahkan penjelasan suara saya di WPS, kemudian saya tambahkan di situ.